Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulwan Sultan Iqbal. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adanya saya di sini yang insya Allah akan menjelaskan beberapa metode penulisan hadis yang dikenal luas dalam dunia Islam. Langsung saja, yang pertama adalah al-jami'. Kata al-jami' secara etimologi adalah mencakup, mengumpulkan, dan menghimpun. Kata al-jami' dimaksudkan kitab yang mencakup, mengumpulkan, atau menghimpun segala permasalahan. Kemudian secara terminologi diartikan al-jami' adalah kitab yang memuat seluruh bab-bab hadis yang meliputi permasalahan-permasalahan yang diantaranya seperti akidah, hukum, perbudakan, adab, sejarah, riwayat hidup, sifat-sifat akhlak, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Al-Jami' adalah pembukuan hadis yang paling lengkap karena di dalamnya terdapat segala permasalahan-permasalahan yang tidak dalam satu aspek saja, melainkan segala aspek agama dan segala aspek kehidupan manusia dimuat dalam kitab tersebut. Contoh kitab Al-Jami' yang pertama, yang paling masyhur, yang sering terdengar oleh telinga, yang diketahui mayoritas seluruh muslim, yaitu Al-Jami' Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari, wafat tahun 106 Hijriah. Nama kitab beliau adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa hayatihi wa ayyamihi. Metode yang dikembangkan Bukhari yang menjadikan karya tulisnya Al-Jami' As-Sahih Bukhari menjadikan peringkat paling atas, pusat dari hadis-hadis, peringkat yang paling pertama. Kemudian metode yang dikembangkan Imam Bukhari dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dilihat dari penamaan kitab Al-Jami' As-Sahih. Kemudian yang kedua, langkah-langkah Bukhari dalam melakukan kajian dan penelitian atau al-istiqra' terhadap hadis. Kemudian yang kedua, Al-Jami' As-Sahih Muslim, karya Imam Muslim, wafat tahun 261 Hijriah. Kualitas Al-Jami' As-Sahih Muslim dan Sahih Bukhari telah disepakati oleh para ulama bahwasanya sahih keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam kitab di dalamnya, yaitu As-Sahih. Kemudian yang ketiga, Al-Jami' At-Tirmizi, karya At-Tirmizi, wafat tahun 279 Hijriah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Al-Jami' li Al-Imam Abdul Razak, karya Al-As-Sana'i, wafat tahun 211 Hijriah. Oke, kemudian metode yang kedua adalah As-Sunan. Secara etimologi, As-Sunan merupakan jama' dari As-Sunnah, yang diartikan at-tariqah, berarti jalan atau sirah, yang bisa diartikan lagi berarti perjalanan hidup atau sejarah. Kemudian secara terminologi, As-Sunan adalah segala sesuatu yang disandarkan atau datang dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Tetapi di dalam As-Sunan tidak terdapat hadis mauquf ataupun maqtu'. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Mustadrafa disebutkan bahwa kitab Sunan adalah sebagai berikut. Kitab hadis yang tersusun berdasarkan bab-bab fikih dan bab iman, bersuci, zakat, dan seterusnya. Di dalam kitab ini tidak ada hadis mauquf, karena hadis mauquf tidak dinamakan dalam istilah mereka, tetapi dinamakan hadis. Contoh As-Sunan.
Yang pertama ada Sunan Abu Daud karya Abu Daud, wafat tahun 275 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Sunan An-Nasai karya An-Nasai, wafat tahun 303 Hijriah. Kemudian yang ketiga Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah, wafat tahun 273 Hijriah. Kitab Sunan ini adalah perkembangan perbukuan pada abad yang ketiga, yakni masa kejayaan pengodifikasian. Sehingga buku Sunan ini termasuk bagian buku hadis yang dijadikan buku induk hadis. Yang dijadikan buku induk sebanyak 6 kitab, yaitu 3 Al-Jami' dan 3 Sunan. Yaitu yang pertama Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, kedua Al-Jami' As-Sahih Muslim, kemudian yang ketiga Al-Jami' Tirmizi, 4 Sunan Abu Daud, 5 Sunan An-Nasai, yang terakhir Sunan Ibnu Majah. Kemudian metode yang ketiga adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis atau fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, merupakan salah satu dari kutubus tis'ah yang 9. Imam Malik memberi nama kitab hadisnya dengan nama Al-Muwatta karena kitab ini menjadi pembicaraan umat muslim di zamannya. Maksudnya kitab tersebut dimudahkan untuk dipahami dan diambil faedahnya oleh manusia. Imam Malik berkata, Saya menunjukkan kitabku ini kepada 70 ahli Madinah. Semuanya menyepakatiku atasnya. Maka saya memberikan nama Al-Muwatta. Kedudukan Al-Muwatta di dalam ilmu hadis tingkatannya di atas Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta Imam Maliki. Baik, kemudian metode yang keempat adalah Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf secara etimologi dapat diartikan sesuatu yang tersusun. Al-Musannaf adalah perkembangan pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah yang tentunya lebih maju daripada suhuf atau sahifah pada abad sebelumnya, yang hanya menghimpunkan hadis saja tanpa menyebutkan bab per bab. Tetapi kitab Al-Musannaf tidak lebih maju dari As-Sunan, karena di dalam Sunan terdapat mauquf dan maqtu'. Dalam Musannaf menghimpunnya sudah menyebutkan bab per bab secara sistematis. Az-Zahrani menyebutkan pengertian Al-Musannaf adalah penghimpunan hadis yang relevan pada satu bab kemudian dihimpun sejumlah dari beberapa bab atau beberapa kitab itu ke dalam sebuah musannaf. Musannaf adalah teknik pembukuan hadis secara bab per bab pada masa abad kedua ini. Pada umumnya penyusunan didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalamnya tercampur antara hadis marfu', mauquf maupun maqtu', atau masih campur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat dan tabi'in. Kemudian contoh-contoh kitab Al-Musannaf diantaranya adalah yang pertama Al-Musannaf karya Hammam bin Salamah, wafat tahun 167 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Al-Musannaf karya Syu'bah bin Hajjaj, wafat tahun 160 Hijriah. Yang ketiga Al-Musannaf karya Sufyan bin Uyainah, wafat 198 Hijriah. Yang keempat Al-Musannaf karya Al-Laish bin Sya'dad, wafat tahun 175 Hijriah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak memiliki 3 jasa. Yang pertama, menampilkan ragam hadis yang secara sengaja maupun tidak diabaikan oleh para penulis kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, menampakkan adanya penuturan yang berbeda terhadap matan hadis tertentu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan transmisi hadis tertentu yang secara subjektif dinilai sahih oleh para penulis mustadrak. Kitab jenis mustadrak yang paling populer meskipun banyak kritikan dari para ulama yaitu Al-Mustadrak ala As-Sahihain yang ditulis oleh Abi Abdullah Al-Hakam Al-Naisaburi, wafat tahun 405 Hijriah.
Kemudian metode yang keenam atau terakhir adalah al-mustakhraj. Secara etimologi al-mustakhraj diambil dari kata kharaja yang berarti keluar. Istakhraja berarti mengeluarkan. Teknik pembukuan mustakhraj. Secara terminologi diartikan seorang hafiz bermaksud mengeluarkan hadis-hadis dari sebuah kitab seperti Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim dan atau yang lain menggunakan sanad sendiri yang bukan sanad tersebut. Kemudian jenis-jenis kitab al-mustakhraj. Al-mustakhraj ala as-sahihain seperti karya Abu Bakar Al-Barkani wafat tahun 425 Hijriah. Kemudian al-mustakhraj ala al-jami' al-Bukhari. Kemudian al-mustakhraj ala as-sahih li Muslim. Kemudian al-mustakhraj ala kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah. Syukran, demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.